Ada tanda bahwa kita ini sedang dikader, itu tanda-tandanya adalah penugasan. Problemnya tidak semua anak muda NU itu memahami tanda itu. Kalimantan itu kan hutan gitu ya. Ya jangan sampailah anak sedang jalan itu ada harimau misalnya gitu kan. Secara gender dia dituntut untuk dekat dengan keluarga. Nah, itu memang takdirnya perempuan harus tangguh. Laki-laki belum punya pengalaman hamil, apalagi melahirkan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast NU dimanapun berada. Untuk edisi kali ini edisi spesial di mana perempuan NU yang sudah sangat fenomenal terkenal mulai menjadi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kayaknya pernah di IPP juga, Mbak. Jadi beliau memang benar-benar menjadi mentor saya, menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan NU di Indonesia. Beliau sudah mencapai posisi yang sangat membanggakan. Baik, kita sambut di tengah-tengah kita ada Ibu Dr. Susiana Afandi MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Mbak Leni, apa kabar? Alhamdulillah. Bu, boleh bagi tips juga ke masyarakat, terutama perempuan NU ya, menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita Ibu Kota IKN, Ibu Kota Nusantara. Pemirsa yang perlu diketahui, Ibu Dr. Susiana Afandi MSI ini telah terpilih untuk menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita IKN yang digadang-gadang menjadi Ibu Kota baru. Prosesnya ini bagaimana, Ibu? Ya, jadi saya ingin memulai bahwa ini semua menjadi keberkahan ya, keberkahan dari Nahdlatul Ulama, keberkahan dari para masyayikh, para zuriya yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena saya dididik, ditempa dan diasuh di organisasi Nahdlatul Ulama ini yang penuh keberkahan. Dan ini menunjukkan bahwa identitas kita yang dulu NU itu kan dipandang sebagai kelompok sarungan, kelompok desa, kelompok santri yang dia tidak tahu apa-apa gitu tentang dunia. Tapi di satu abad ini menunjukkan bahwa ternyata kita sudah bergeser jauh gitu ya. Bahwa Nahdlatul Ulama itu sudah mengantarkan para kader-kadernya itu menjadi profesional di bidangnya. Nah, jadi kalau publik mengenal saya ini adalah sebagai kader NU. Nah, proses bagaimana kemudian menyampai IKN ini juga tidak lepas dari hasil mentoring para ulama, terus kemudian para senior, para bunyai. Nah, kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama, bagaimana proses peran perempuan di dalam kegiatan bermasyarakat, di dalam pembangunan, itu bukan hal baru. Karena ini sudah dibahas jauh sebelumnya. Jadi setelah NU berdiri 1926, terus kemudian hanya selang 4 tahun, kemudian kaum perempuan itu juga ingin berbuat baik kepada negeri. Artinya itu sudah mulai, kalau kita lihat para pendirinya itu ada Ibu Nyai Juhaisi gitu ya, yang kemudian berdirinya Muslimat NU itu kemudian dibahas di Banten gitu ya. Artinya apa? Artinya saya tuh termotivasi, terinspirasi dari pergerakan perempuan di Nahdlatul Ulama. Nah, bahwa yang boleh berbuat baik atau boleh bermaslahat di lingkungan itu bukan hanya laki-laki. Nah, atas dasar itu maka sesungguhnya motivasi yang mendorong kita untuk terjun ke masyarakat itu berbeda dengan kalangan yang bukan Nahdlatul Ulama. Karena motivasinya bahwa kita diciptakan itu untuk berbuat baik. Kita diciptakan itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Beribadahnya itu melalui amal baik di masyarakat. Jadi dasarnya dari sana. Semua yang kita lakukan motivasinya itu dari sana. Nah, kemudian setelah dari situ ini kan terus berkembang. Kalau dulu misalnya di kelompok pengajian itu nilai manfaatnya itu hanya di tingkat 1 RT, 2 RT gitu ya. Kalau kami itu kan dididik, dibina, dikader itu memang khusus untuk bersama memperjuangkan pergerakan perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, jadi kalau waktu di PMII
Nah, itu nilai manfaatnya itu kan bagaimana kemudian membangun kaderisasi di lingkungan PMII, di lingkungan kampus. Pemuda. Nah, terus kemudian ketika kita naik ke pengurus besar di tingkat nasional. Nah, kita selalu diberikan pemahaman oleh para senior bahwa yang namanya pengurus besar PMII itu adalah transisi organisasi mahasiswa ke organisasi negara. Oh begitu nah, ya. Jadi menarik. Jadi ini kan sebenarnya kita ini disiapkan gitu. Nah, jadi ciri-ciri disiapkan itu gini. Kalau kita itu ada tanda bahwa kita ini sedang dikader, itu tanda-tandanya adalah penugasan. Jadi problemnya tidak semua anak muda NU itu memahami tanda itu. Sehingga ketika dia dapat penugasan dia merasa beban. Padahal pada saat kita mendapat penugasan sesungguhnya kita sedang dipersiapkan. Nah, itu yang saya pahami dari awal dan para senior di keluarga Nahdlatul Ulama ini memberikan saya pemahaman bahwa kita tidak boleh menolak tugas. Nah, itu kata pertama. Jadi kata kunci pertama bahwa ada tanda seseorang itu disiapkan. Nah, tadi PB PMII itu menjadi transisi organisasi mahasiswa ke organisasi negara. Makanya dari PMII saya tadi yang sering dapat penugasan baik di PMII secara formal maupun penugasan dari para senior, para mentor. Kemudian saya ditugaskan untuk berguru pada almarhum Ibu Aisyah Hamid Bedowi di DPR, di Komisi 8 DPR RI. Nah, jadi itu dari tahun 2005. Tapi sebelumnya itu di tahun 2004 senior itu sudah menugaskan saya misalnya untuk kerja di UNDP Panwaslu Project. Nah, jadi ini sebenarnya tidak boleh kita sia-siakan karena tanda, ya kan? Tanda-tanda kita disiapkan adalah penugasan. Kalau Anda merasa kebebanan dengan tugas, itu berarti Anda tidak bisa melihat tanda. Ya kan? Kan ada orang kalau mau hujan gitu kan ada tanda-tanda alam. Ya kan? Sama orang-orang mau jadi pemimpin itu juga ada tandanya. Nah, permasalahannya anak-anak muda sekarang ini kalau misalnya nilainya pragmatis, kalau tidak ada uangnya, kalau tidak ada ini susahnya mau jalan. Dia tidak bisa melihat tanda ini. Ya. Nah, alhamdulillah saya bisa melihat tanda itu. Makanya di tahun 2004 kemudian saya ditugaskan di UNDP Panwaslu Project. 2005 saya kemudian ke tenaga ahli di DPR. Itu sampai 2008. Terus kemudian padahal waktu itu gini, orang-orang tua kita ini kan kayak mentor-mentor kita di NU itu sebenarnya sudah tahu mana yang baik untuk kita gitu. Tapi namanya anak muda itu kan pengen improvisasi, pengen mengambil pilihan yang spektakuler. Nah, saya termasuk yang kemudian punya keberanian ketika itu 2009 saya nyalek. Nah, karena saya kalah berarti saya harus men-setting ulang kehidupan saya. Ya kan? Ternyata kekalahan nyalek itu kan traumanya lebih dari 10 tahun. Iya, benar-benar. Nah, tetap kita mentor itu tetap sebagai seorang guru gitu ya, tetap saja mau membimbing kita gitu. Nah, waktu kemudian saya gunakan untuk kuliah S2 di IPB ketika itu kan. Nah, jadi setelah kuliah S2 gitu kemudian saya mengabdikan diri di dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya, mengabdikan diri di layanan-layanan di Muslimat NU. Jadi masih sangat muda. Jadi saya masuk Muslimat NU itu di usia saya 25 tahun. Nah, disitulah kemudian saya berinteraksi dengan masyarakat. Saya mendapat banyak penugasan gitu ya. Nah, penugasan itulah yang kemudian membentuk diri kita. Yang tadinya kan gini, jadi sebenarnya mentor dan para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kan cara untuk cara untuk membentuk kita itu kan mencemplungkan kita atau melemparkan kita ke masyarakat, ya kan? Jadi beliau-beliau itu tidak memberitahu bahwa ini baik, ini buruk, sampai kita sendiri mencari kebaikannya ketika kita berinteraksi di masyarakat. Terus gini, berapa lama proses jenengan berada di Muslimat?
Atau sampai sekarang. Sampai sekarang sampai masih sekarang. Muslimat ya. Jadi gini, kalau itu kan ruang pengabdian ya. Jadi Muslimat itu adalah ruang pengabdian kepada masyarakat. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya yang membedakan gitu ya, kan gini, kita itu menikmati setiap prosesnya karena kita ada motivasi, ada motivasi yang mendorong. Jadi kalau bahasa saya terjemahkan dari penugasan para tokoh NU, para mentor, para guru kepada saya, itu sebenarnya saya diminta mengabdi di masyarakat melalui Muslimat NU dan melalui kegiatan kemasyarakatan, terus kemudian disettinglah kemudian agar saya menempati di posisi-posisi pengambil kebijakan di negara. Kenapa? Karena NU itu penting, NU itu organisasi besar. Betul. Nah, artinya siapa yang paham dengan jamaah NU kan NU. Makanya NU itu penting untuk ada keterwakilannya di lembaga-lembaga negara, bukan hanya di legislatif dan eksekutif. Betul. Nah, betul. kalau legislatif eksekutif itu kita sudah tahu karena jalurnya melalui pemilu. Iya. Nah, mentor-mentor di NU itulah yang kemudian menyiapkan saya untuk kemudian menempati pos-pos yang kemudian ada di Republik ini. Di usia saya 31 tahun ketika itu, nah saya sudah mulai interaksi dengan UNDP. Keren. Saya sudah mulai interaksi dengan USAID. Nah, kemudian artinya di sana program pemberdayaan masyarakat untuk korban banjir, ada program pendidikan pemilih. Terus kemudian menginjak usia saya 33 tahun, para mentor itu kemudian mendorong saya untuk masuk di lembaga negara. Alhamdulillah usia saya 35 tahun, saya di Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, terus kemudian yang saya juga excited ketika itu, mulailah saya bahasa ininya dilempar gitu ya. Saya mulai dilempar ke publik gitu dengan saya menjadi Dewan Pimpinan di Kongres Wanita Indonesia. Keren banget sih. Jadi tahun 2014 akhir. Nah, sekali lagi kalau bukan karena berkahnya Nahdlatul Ulama, rasanya tidak ada di dalam sejarahnya di Kongres Wanita Indonesia, baru masuk itu sudah jadi pimpinan. Artinya di situ ada yang pasang badan. Betul. Nah, guru Ada saya, garansi. mentor saya itu Ibu Aisyah Hamid, itulah yang pasang badan. Nah, saya juga punya mentor itu Pak Rozi Munir, terus almarhum juga, terus Kiai Hasyim Muzadi, terus kemudian Pak Slamet Effendi Yusuf. Beliau-beliau itulah yang pasang badan. Terus kemudian yang baru meninggal itu Pak Ikhwan Syam. Nah, beliau itulah yang pasang badan. Memang kepemimpinan ini harus sustainable. Nah, investasi kepemimpinan terbesar itu adalah kaderisasi. Kalau kita mau NU ini maju ke abad kedua, maka jalan satu-satunya selain melakukan kaderisasi, mendistribusikan, itu yang penting. Hanya mengkaderisasi, terus kemudian kepalanya saja yang eksis gitu, itu seperti kepalanya kecil, perutnya besar, kayak kurang gizi kan. jadi yang saya lihat dari keteladanan kepemimpinan di NU itu, jadi yang penting itu bukan hanya mengkader, ya kan, tapi mendistribusikan. Betul. Nah, jadi mendistribusikan ini yang penting. Nah, kalau pendistribusian itu hanya bisa berjalan kalau misalnya ada yang pasang badan. Kan elit politik itu kan gini, elit politik itu kan seperti di dalam lingkaran. Nah, artinya yang di dalam lingkaran itu tidak akan rela yang di luar lingkaran masuk dalam lingkaran. Makanya elit itu jumlahnya kecil, tapi dia mempengaruhi yang masyarakat yang jumlahnya besar. Makanya yang di luar lingkaran ini bisa masuk dalam lingkaran melalui yang di dalam lingkaran. Itu kenapa pentingnya mentoring, pentingnya guru gitu ya, pentingnya kita menjaga sustainable hubungan gitu ya, bukan semata-mata kita interaksi sosial. Tapi di situ positioningnya jelas. Karena apa? Karena ini sudah banyak nih yang dikader di PMII, IPPNU, IPNU gitu ya, Fatayat gitu loh. Nah, setelah itu what next? Kan bukan hanya di kader saja, tapi bagaimana kemudian bukan seperti pohon tanpa berbuah gitu kan. Tapi juga tugasnya para senior, mentor itu adalah mendistribusikan. Iya, benar. Nah, saya merasakan itu seperti itu. Rasanya
rasanya tidak ada di dalam sejarahnya Kongres Wanita Indonesia, baru masuk itu sudah jadi pimpinan. Kalau senior, mentor gitu ya, guru saya di Nahdlatul Ulama itu tidak pasang badan untuk saya. Nah, dari sini kemudian kan berproses nih. Nah, dari sini kemudian tadi manfaatnya buat nasional, yang segmennya mahasiswa. Ini sudah segmennya ibu-ibu, tadi ibu-ibunya hanya muslimat. Sekarang ibu-ibunya di semua kalangan. Betul. Iya kan, dari kalangan nasionalis, kalangan kekaryaan, keluarga besar tentara, keluarga besar polisi, termasuk kemudian kalangan profesional. Kemudian melangkah lagi, karena interaksi ini bisa membentuk, jadi pembentukan modal sosial itu kan dihasilkan dari interaksi sosial. Yang salah satu pembentuknya itu adalah networking, trust gitu ya, kepercayaan. Dan inilah kemudian masuk ke organisasi di tingkat ASEAN. Ya kan? ASEAN Confederation Women Organization. Yang pernah ke Eropa juga. Yang Eropa itu internasional, International Council of Women. Nah, kenapa kita penting perempuan NU itu tergabung di organisasi internasional? Karena di International Council of Women itu satu-satunya organisasi non-government yang menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi di Indonesia, Kongres Wanita Indonesia itu satu-satunya yang menjadi bagian dari ECOSOC di New York. Nah, kenapa ini penting elemen NU ini masuk di dalam kepengurusan gitu ya, karena ini mempengaruhi kebijakan dunia. PBB itu mempengaruhi kebijakan dunia. Misalnya Millennium Development Goals di mana dibahas, Sustainable Development Goals di mana dibahas, di tingkat dunia. Nah, kalau kita tidak mendistribusikan kader-kader kita di sana, maka kita akan sulit untuk kemudian ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan. Jadi tadi setelah di Kowani itu kemudian saya mulai interaksi yang lebih luas. Saya ditugaskan sebagai komisioner KPAI. Kemudian siapa itu kemudian yang menugaskan? Lagi-lagi ya tokoh NU, lagi-lagi keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya kan? Keren. Nah, terus kemudian saya ditugaskan di Kemensos, di Pokja, saya ditugaskan di organisasi internasional. Kemudian Purna KPAI, saya ditugaskan lagi di tenaga ahli di Setwapres. Dan yang menjadi kejutan saat ini. Kejutan saat ini, kemudian saya ditugaskan untuk yang lebih luas lagi itu di Ibu Kota Nusantara. Kenapa kemudian kok saya yang ditugaskan? Nah, tadi kalau dilihat dari perjalanan rekam jejak ini sebenarnya apa yang saya kerjakan itu linear dengan pendidikan. Jadi terus yang kedua, jadi orang beraktivitas itu tidak menjadi beban gitu ya. Artinya kalau orang kerja itu biasanya kan jumut gitu ya. Kita ini kerja bersama masyarakat, berkarya bersama masyarakat, itu ya kayak berkarya ya, enjoy gitu ya. Terus kenapa kemudian kita harus masuk di dalamnya? Karena kita berharap bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini terintegrasi dalam pembangunan sosial. Jangan sampai kotanya maju, masyarakatnya tertinggal. Betul. Ya kan, jangan sampai kotanya maju, tapi kemudian masyarakatnya jadi penonton. Apalagi IKN digadang-gadang menjadi the next ibu kota. Jadi kan kita ingin Ibu Kota Nusantara ini seperti Washington dan New York kan. Jadi kota pemerintahnya ada di sana. Dan Indonesia hari ini masuk ke bonus demografi itu nilai yang sangat strategis. Jadi ya saya sekali lagi kalau ditanya bagaimana runut perjalanan, ini adalah keberkahan dari Nahdlatul Ulama di 1 abad ini. Artinya pemirsa NU jangan ragu untuk berkhidmat dan gabung di NU. Sekarang ini sudah bangga orang menjadi bagian dari NU itu kan. Kalau dulu kan malu menjadi bagian dari NU, dianggap sebagai jumut, dianggap sebagai tradisional, deso gitu kan. Wah, sekarang udah banyak profesornya yang lulusan Amerika banyak gitu ya. Nah, inilah tugas kita bahwa kita ini memiliki nilai-nilai yang dibutuhkan oleh negara. Ya, nilai-nilai itu adalah tawasud, tawazun, terus kemudian iktidal gitu kan, tawazun gitu. Jadi ini nilai-nilai inilah yang kemudian negara itu butuh kita. Gitu, Mbak. Jadi apa yang kemudian menjadi
angen-angen ke depannya setelah terpilih menjadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat? Iya, jadi gini, saya itu sudah menyusun program itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, pada rangka jangka pendeknya ini, bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa ibu kota Nusantara ini merupakan hadiah bagi masyarakat Kalimantan yang non Jawa. Bayangkan, bisa dibayangkan, satu wilayah Kalimantan Timur itu sama luasnya dengan 6 provinsi di Pulau Jawa. Iya benar. Nah, sedangkan selama ini pembangunan yang tersentralisasi itu hanya menguntungkan di wilayah Jawa. Nah, dengan adanya pembangunan IKN ini saya akan bersama-sama para tokoh agama, tokoh adat, kemudian tokoh perempuan ini untuk membangun kesadaran bahwa ini hadiah untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Karena misalnya kenapa sebagai hadiah? Karena masyarakat di sana, gubernur gitu ya, bupati tidak perlu membangun jembatan gitu kan, jembatan yang penghubung, tidak perlu bangun tol, karena sudah dikasih sama pemerintah pusat, ya kan. Nah, artinya saya ingin semuanya ini menyambut bersama-sama. Ini program saya di dalam 100 hari. Nah, menyambut bersama-sama itu apa? Bahwa kita ini bersama-sama menyadari bahwa Indonesia itu mau masuk ke Indonesia Emas 2045 akan kita setarakan menjadi negara maju 5 besar dunia secara perekonomian. Nah, dukungan masyarakat, partisipasi ini penting. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di jangka menengahnya itu bagaimana kemudian menyiapkan pembangunan sumber daya manusia itu terintegrasi di dalam pembangunan sosial gitu ya. Artinya kita dorong afirmasi sekuat-kuatnya untuk apa? Untuk kemudian pembangunan SDM di sana itu bisa menyuplai atau bisa menjadi daya dukung di dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Contoh misalnya bagaimana pemberdayaan masyarakat pemuda, bagaimana mereka memiliki skill gitu ya, memiliki skill keterampilan kerja yang siap untuk bertarung di wilayah global. Terus kemudian yang kemudian yang kedua dalam sisi keberagaman. Nah, dari sisi keberagaman ini bagaimana secara bersama-sama membangun keberagaman di dalam ibu kota Nusantara. Jangan kita meniru di zaman-zaman dulu gitu ya. Kalau di zaman dulu itu yang perlu kita kritisi ketika transmigrasi, bukan orangnya yang hanya pindah, budayanya juga pindah. Artinya kita biarkan masyarakat, maksudnya kita harus tetap menjamin tumbuhnya kebudayaan masyarakat yang beragam. Kita menjamin tradisi yang beragam. Kita menjamin masyarakat adat hidup memiliki haknya. Jangan sampai orang misalnya pergi ke Papua bawa gamelan gitu ya, sehingga mereka terkikis tradisinya. Nah, ini enggak, Indonesia itu kaya dengan keberagaman. Nah, terus kemudian jadi pada sektor-sektor misalnya penyiapan dari anak dari Golden Age gitu ya, itu kita siapkan mereka memang menjadi generasi unggul. Nah, makanya semua sektor ini bekerja terintegrasi dan terkoordinasi, mulai dari sektor kesehatan, sektor pendidikan, kemudian sektor sosial, agama dan lain sebagainya. Nah, pada intinya bagaimana kemudian pembangunan ibu kota Nusantara ini itu bisa menjadikan masyarakat di Kalimantan Timur itu sebagai pelaku, menjadi bagian bukan penonton. Nah, untuk bisa menjadi seperti itu, kalau kita ingat di zaman penjajahan Belanda itu namanya kan ketika ada politik etik ya di zaman dahulu, nah semua disekolahkan, ditumbuh kembangkan. Nah, Belanda tidak pernah memperhitungkan pada waktu itu kan bahwa ketika generasi-generasi ini sekolah, pinter, kemudian memerdekakan diri. Nah, saya berharap ketika mereka itu menjadi generasi unggul, berpendidikan gitu ya, terus kemudian dan semua terjamin di dalam keberagaman, maka mereka ini menjadi daya dorong, menjadi berpartisipasi aktif di dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Berapa masa jabatan selama menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan? Berapa tahun lamanya? Kalau jabatan birokrasi gitu kan tidak sama dengan jabatan, tergantung dari kebijakan di pemerintah
kebijakan birokrasinya, pemerintah atasnya. Bisa jadi kemudian setelah 1 tahun saya dapat promosi jadi eselon 1 atau jadi menteri gitu kan. Nah, artinya semua tergantung kebijakan dari pemimpin negara ini, karena birokrasi ini beda dengan seperti lembaga KPAI dan lain sebagainya. Baik, target selama 100 hari ke depan, kemudian dalam 1 tahun jenengan menjabat sebagai direktur. Apakah stunting, kemudian tumbuh kembang anak di Kalimantan menjadi konsentrasi bagian dari program jenengan juga? Iya, jadi layanan dasar itu menjadi konsentrasi dari kami, termasuk kesehatan ibu dan anak. Jadi intinya pada program 100 hari pertama itu saya itu ingin yang pertama tadi yang paling jangka pendek itu kan membangun kesadaran. Iya. Setelah membangun kesadaran, kemudian mereka dengan antusias gitu ya, menyongsong ibu kota Nusantara. Jadi gambarannya begini, di pikiran saya itu ingin itu kan semuanya itu harus output gitu ya. Jadi indikatornya itu kan harus jelas. Iya. Nah, untuk jelas itu misalnya begini. Nah, saya ingin membangun pendidikan yang terintegrasi dengan pengasuhan. Pendidikan terintegrasi dengan pengasuhan, terus kemudian skill, budi pekerti. Pendidikan ini kalau di Islam itu kan ada di pesantren, ya kan? Iya. Nah, sasarannya siapa gitu kan? Sasarannya adalah generasi-generasi muda gitu kan. Ingin kita bangun itu bahwa semuanya memiliki hak untuk mendapatkan layanan dasar. Jadi tidak boleh ada alasan orang putus sekolah itu karena tidak ada biaya. Pemerintah, ini menjadi tugas pemerintah dan pemerintah sudah menjalankan itu. Nah, jadi gambarannya di 100 hari pertama misalnya bagaimana apa bukti kesadaran dan masyarakat itu menyongsong gitu misalnya ya. Yeah. Di pikiran saya itu bahwa ada semacam misalnya gerakan gerakan menghibahkan tanah untuk pendidikan dan sosial. Nah, ini konkret kan? Konkret artinya betul. Di wilayah Kalimantan Timur gitu ya, kita buat pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat penyiapan tenaga-tenaga terampil, sehingga misalnya gini, kalau mau mahir bahasa Inggris gitu ya, tidak perlu ke Kediri. Tapi kita bikin di Kalimantan. Buat di Kalimantan. Oh, iya. Jadi kita jangan pikir gini, jangan pikir orang yang kuliah di luar negeri S2, S3 itu mahir bahasa Inggrisnya. Karena ada afirmasi. Afirmasinya adalah ada penyiapan program bahasa Inggris 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Nah, kalau misalnya adanya ini di Pare, kenapa nggak kurikulumnya itu, terus kemudian sama tenaga pendidik, manajemennya itu kita adopt untuk kita terapkan di sana. Nah, ini kemudian berbasis masyarakat sendiri yang menyediakan tanahnya, kemudian masyarakat yang menyelenggarakan, dan pemerintah, artinya mereka berkomitmen untuk membantu pemerintah. Pemerintah kemudian mendukung dalam hal kebijakan dan program. Ini di dalam 100 hari pertama, saya selain kesadaran, ingin masyarakat itu secara rame-rame gitu ya, menyongsong. Jadi kalau kita masih ingat, waktu perpindahan salah satu pasar di Solo, itu bagaimana Pak Jokowi kemudian bisa mengadvokasi masyarakat sehingga masyarakat itu rame-rame menyongsong perpindahan pasar itu gitu ya. Rame-ramenya masyarakat kalau waktu itu kan bawa tumpeng gitu kan. Jadi pesta gitu loh, tasakuran gitu. Betul. Nah, ini kan bentuk kesadaran. Nah, saya ingin masyarakat rame-ramenya itu konkretnya apa? Tadi saya mewakafkan tanah 5 hektar, saya mewakafkan tanah 15 hektar gitu loh. Nah, saya mau jadi kepala sekolahnya, saya mau gini kan. Artinya itu bukti bahwa masyarakat berperan serta. Nah, karena apa? Karena kan kalau berharap pada negara itu kan negara terbatas gitu ya. Artinya aparatur negara itu membutuhkan peran serta masyarakat. Mana yang bisa dikerjakan oleh masyarakat? Selama ini kan pendidikan yang terintegrasi itu kan dikelola oleh masyarakat, terintegrasi dengan pengasuhan, dengan skill. Nah, terus kemudian yang kedua, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ya kan? Bagaimana kota ini, kota ibu kota Nusantara yang akan menyongsong Indonesia Emas ini menjadi kota yang ramah perempuan dan anak.
Nah, untuk ramah perempuan dan anak kan kita ini bersentuhan dengan budaya-budaya, ya kan? Nah, makanya kita juga harus terlibat di dalam pengawasan pada misalnya fasilitas publik yang ramah anak. Nah, artinya aspek-aspek ini juga harus menjadi prioritas. Terus kemudian kalau ngelihat dari ini kan sekarang ini bonus demografi itu surplus angkatan muda. Nah, tapi yang juga tidak bisa dilewatkan itu bagaimana mensejahterakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, termasuk disabilitas. Nah, terus kemudian termasuk lansia, termasuk kemudian artinya Ibu Kota Nusantara ini jangan sampai nanti dibangun dengan menyisakan persoalan-persoalan urban yang menjadi masalah sosial. Misalnya kampung kumuh tidak boleh, ya kan? Artinya kita memang harus menyadarkan atau memberdayakan masyarakat untuk memiliki kesadaran bahwa kita akan menuju pada negara maju. Negara maju itu tentu ya kalau prinsip di dalam sustainable development itu no one leaves behind. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal. Nah, artinya di IKN nanti akan ada ruang-ruang yang nyaman untuk misalnya ibu menyusui. Di jalan-jalan kan terkadang perempuan memiliki privasi atau tempat yang nyaman ya ketika berada di jalan. Dan itu akan diterapkan juga di IKN. Jadi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini ramah terhadap perempuan dan anak, termasuk fasilitas publik gitu kan, termasuk di dalam fasilitas publik itu kalau di dalam sekolah ramah anak itu misalnya anak dijamin keamanannya dari rumah sampai sekolah gitu ya. Nah artinya tentu kalau kita bayangkan, kalau orang di Jawa membayangkan Kalimantan itu kan hutan gitu ya. Ya jangan sampailah anak sedang jalan itu ada harimau misalnya gitu kan. Padahal Kalimantan itu keren loh sekarang. Nah jadi artinya kita intinya bahwa pembangunan ekonomi itu tidak boleh meninggalkan pembangunan sosial. Sebab kalau selama ini yang ada otokritik dari pembangunan di periode sebelumnya itu pembangunan ekonomi itu menyisakan permasalahan-permasalahan khususnya perempuan dan anak, kan? Nah, artinya tadi kalau di Indonesia itu menyisakan masalah-masalah urban itu ada di perkotaan. Misalnya anak silver itu adanya di perkotaan, pengemis itu adanya di perkotaan. Nah, ini ke depan itu pembangunan Ibu Kota Nusantara itu kita konsep karena kita konsep menjadi negara maju, maka sektor pemberdayaannya itu kita perkuat di sana. Gitu, Mbak. Artinya akan banyak ruang untuk penerimaan tenaga kerja baru. Kalau di sana, kalau Ibu Kota Nusantara ini kan nanti hanya memindahkan, Mbak. Tugas kami ini kan jadi ibu kota dulu, itu kan di Jakarta, kemudian dipindahkan ke sana kan. Nah, jadi kalau dulu karena dulu itu kan sentralisasi, sekarang udah otonomi daerah. Jadi kalau dulu ketika perpindahan dari Jogja dipindah ke Jakarta, ya semua jual tanahnya pindah semua ke Jakarta kan. Nah, kalau sekarang itu tidak seperti itu di dalam pembangunan yang kita tidak lagi menganut sentralisasi. Nah, jadi justru pembangunan positioningnya di dalam undang-undang Ibu Kota Nusantara ini bahwa di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara itu adalah sebagai tempat pemerintahan. Sedangkan Jakarta, artinya Jakarta sebagai pusat industri, perkantoran dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau orang tujuannya itu niatnya gitu ya, niatnya itu mau gelandang di sana, salah. Karena di sana pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Artinya sebagai pusat pemerintahan ya jangan gelandang di sana gitu ya. Tapi untuk regulasi atau pergerakan bisnis sendiri di IKN, apakah dibuka ruang untuk menjadi pintu masuknya bisnis-bisnis atau memang hanya fokus di pemerintahan? Iya, jadi kalau kita membayangkan melihat konsep negara gitu ya, negara itu kita belajar dari negara-negara maju itu memang ada pemisahan kan antara pemerintahan dengan
industri. Iya. Nah, tadi di New York sama di Washington. Betul. Nah, jadi mungkin yang saya pahami dari yang Mbak Leni sampaikan, jadi pusat bisnis itu tetap beraktivitas di bisnis, gitu kan? Misalnya lahan pertanian itu di mana ya tempat pertanian? Nggak mungkin dong. Misalnya pusat pertanian itu ditempatkan di yang bukan lahan pertanian. Nah, jadi sebagai wilayah dari ibu kota Nusantara, nah dia fokus di sana. Ya kan, fokus untuk melakukan aktivitas. Makanya sebenarnya ini dilakukan juga secara bertahap gitu ya. Bertahap itu misalnya di skep Kementerian Pan-RB yang akan pindah pertama itu baru 35 KL Kementerian Lembaga. Nah, Kementerian Lembaga itu pun yang terkait dengan layanan dasar. Nah, jadi ini bertahap sampai 2045. Nah, dulu Jerman perpindahan itu juga melakukan secara bertahap. Nah, cuma problemnya yang menjadi tantangan hari ini memang orang itu masih stereotyping gitu ya. Aparatur negara kita itu masih stereotyping sehingga banyak yang kemudian masih seakan-akan kalau disuruh memilih dia tidak mau pindah ke sana gitu ya. Sebenarnya menurut saya jangan diminta memilih tapi mandatori. Begitu ya kan? Sesuatu yang mandatori itu maka semuanya harus ditaati. Nah, kalau sesuatu pilihan karena ini kan mereka aparatur negara seperti ASN gitu itu kan tugasnya memberikan layanan, memberikan layanan kepada masyarakat dan alhamdulillah hari ini itu sudah terbangun jembatan yang penghubung Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara itu sudah jadi. Terus kemudian artinya apa? Jembatan itu yang tadinya ke sana itu 4 jam menjadi 1 jam dari Balikpapan ke Penajam Pasir Utara. Terus kemudian hunian di Rusunawa di rumah susun itu yang di 22 tower itu juga sudah jadi. Kemarin teman saya ke sana yang untuk perkantoran itu juga sudah jadi. Ya, memang bertahap gitu ya. Keren. Bu, sampaikan kepada generasi muda NU terutama perempuan karena kan jenengan sekarang menjadi inisiator atau menjadi motivator ya bagi saya terutama ini sebagai perempuan NU. Kita butuh motivasi dari jenengan. Iya. Ya, sebenarnya kita hidup itu kan di zaman yang serba mudah ya. Baik. Nah, makanya hidup di zaman serba mudah ini yang harus kita kuatkan di dalam diri kita itu adalah kita hanya bisa mengontrol apa yang ada pada diri kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang sesuatu di luar diri kita. Kalau kita fokusnya itu kepada di luar diri kita, maka itu tidak akan bisa berkembang. Nah, problemnya itu kadang ada yang sifatnya sesat pikir ya di kalangan anak-anak muda milenial dengan adanya multitasking. Betul. Multitasking itu hasil penelitian itu hanya 2% yang berhasil. Oh, gitu yang ya? 98% itu nggak berhasil. Orang-orang yang sukses itu tetap saja kesuksesan itu membutuhkan fokus. Iya. Gitu. Nah, ini penting untuk dipahami anak generasi muda, khususnya perempuan. Nah, perempuan itu juga bisa perempuan itu memang dilahirkan harus menjadi orang yang tangguh gitu ya. Karena apa? Ya karena tidak ada pilihan bahwa secara secara jenis kelamin gitu ya. Takdirnya itu beda gitu dengan laki-laki. Kita ditakdirkan lebih kuat tuh karena apa? Karena kita harus mengandung, karena kita harus menyusui. Dan kita ini kan akan bisa melahirkan generasi sehat, generasi cerdas tergantung perempuannya. Nah, kalau seorang ibu itu pada saat dia hamil gitu ya, kondisi mentalnya kurang bagus, uring-uringan, maka itu akan berpengaruh pada janinnya. Ya, jadi artinya janin itu sudah ditentukan gitu ya. Makanya kalau di Islam itu kan misalnya dikasih musik-musik dari ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Nah itu artinya apa? Artinya kuncinya itu ada di ibu, ada di perempuan. Ummu al-Madrasatul Ula. Iya, terus kemudian menjadi perempuan itu memang harus tangguh itu karena apa? Nggak ada alasan kan meskipun penghasilan suami itu sedikit gitu, tapi kan nggak bisa berhenti makan. Nggak bisa kemudian istirahat dulu. Berhenti beraktivitas juga. Nggak bisa berhenti beraktivitas. Oh ini dulu deh puasa makan dulu sebulan gitu ya, nggak makan gitu kan. Nah itu perempuan harus tangguh. Nah terus kemudian selain itu yang dia itu kan juga harus mengasuh anak.
secara gender dia dituntut untuk dekat dengan keluarga. Iya. Nah, itu memang takdirnya perempuan harus tangguh. Laki-laki belum punya pengalaman hamil. Apalagi melahirkan kan, nggak punya. Makanya kalau disebut laki-laki itu lebih tangguh dari perempuan, itu patut dipertanyakan. Tangguhnya dari mana? Mungkin tangguhnya pada posisi masing-masing juga, ya kan. Baik Ibu, untuk tema merawat jagat membangun peradaban. Ini kan tema besar 1 abad NU. Apa menurut jenengan dari spesialnya tema tersebut? Iya, jadi kehadiran NU itu memang kehadiran NU itu seperti payung ya. Iya. Nah, jadi payung itu jadi dia bisa memayungi dengan prinsipnya tadi tawazun, tawasud, terus kemudian iktidal gitu ya. Nah, artinya NU ini kan satu-satunya organisasi yang sejak awal berdiri dia konsisten. Iya. Konsisten ada di tengah. Di tengah itu artinya dia tidak ke kanan ekstremis, dia tidak ke kiri liberal. Nah, dia NU ini para guru kita, senior kita itu kan selalu mengajarkan bahwa ya kita ini memang posisinya di tengah, menjadi payung bagi semua keberagaman, semua rakyat Indonesia. Jadi ibaratnya kalau dengan NU itu apa ya? Kalau misalnya rapat itu seseru-serusnya rapat, guyu-guyu itu tandanya bubar gitu kan. Kalau sudah ketawa berarti tandanya bubar. Apalagi kalau udah ada salat pembubaran. Iya benar. Jadi enggak ada yang nggak bisa diselesaikan kalau di NU kan. Baik. Artinya tema besar itu ya NU adalah payung ya bagi semua keberagaman. Iya. Baik. Ibu berikan 1 kalimat atau motivasi untuk pemirsa NU yang sedang menyaksikan edisi kali ini. Kalimat memantik. Iya. Tadi bukan kalimat ya. Tadi motivasi untuk perempuan NU. Sekarang kalimat pemantik untuk warga NU yang menyaksikan. Iya. Jadi ya kita kalau mau dapat keberkahan itu ya kita berada di Nahdlatul Ulama. Siap. Tidak meninggalkan Nahdlatul Ulama. Baik. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast NU, di Suara NU. Ini luar biasa, tapi saya insya Allah kami akan mengundang kembali jenengan untuk berbicara di sini ketika 100 hari berlalu. Karena kami akan menantikan apa nih progresnya gitu. Before after. Senang saya tuh. Begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast NU. Mohon maaf atas segala banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan saya. Sukses selalu Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Leni. Terima kasih Ibu. Baik pemirsa NU dimanapun berada yang sudah menyaksikan podcast edisi spesial kali ini, Perempuan Hebat Motivasi untuk Perempuan Indonesia. Sekian dari saya, Leni, host podcast NU. Allahumma afiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.